Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podben Podcast BNN Kota Surabaya. Kembali lagi bersama saya Ika Nurwidayati selaku konselor BNN Kota Surabaya. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu tersangka terkait penyalahgunaan narkotika, di mana ini adalah anak yang di bawah umur 17 tahun. Mari kita saksikan. Oke, namanya siapa? Oke, saya panggil Adek M gitu aja ya. Iya. Oh iya Dek, Adek ini menyalahgunakan narkotika sejak usia berapa? Baru 3 bulan ini kemarin. Baru 3 bulan ini. Nah itu awal mulanya bagaimana? Mohon bisa diceritakan kepada teman-teman. Diajak teman-teman waktu pertama. Terus Dipaksa. dipaksa. Terus akhirnya yang kedua kalinya penasaran nyoba Nyoba. Ini berarti yang kedua kalinya. 2 kali. Beli sendiri atau Beli sendiri minta beli anter. sendiri minta antar? Iya. Pada waktu itu kamu masih sekolah? Enggak, udah gak sekolah. Habis Udah nggak mondok. sekolah, mondok. Oh, terus orang tua apakah tahu? Enggak tahu. Nggak tahu sama sekali? Enggak tahu sama sekali. Atau pernah ketahuan atau gimana? Enggak pernah. Awal mulanya memang adik ini hanya coba-coba awalnya. Iya. Kemudian penasaran dan nyoba. membeli sendiri Iya. gitu. Terus apa yang dirasakan adik ini? Enggak enak. Nggak enak. Tapi udah diulang 2 kali. Iya. Cuman penasaran pengen nyoba. Penasaran dan pengen nyoba gitu ya. Nah, ketika kamu mencoba itu, kan kamu beli sendiri. Iya. Nah, itu di mana? Di posisinya, maksudnya di rumah atau Di rumah. di rumahnya kamu sendiri atau rumah teman? Bisa diceritakan rumah aja. sendiri. Di rumah sendiri. Di rumah Terus Ya sendirian di rumah sendiri. Waktu habis beli diantar teman, teman waktu aja gak mau. Ya udah ke rumah sendiri akhirnya. Terus orang tua ini kamu tahu pada saat tertangkap di rumah atau Enggak. bagaimana? Tertangkap saya waktu main ke rumahnya kakak ipar, rumahnya mbak. Terus saya waktu tidur itu kakak digerebek. Akhirnya dibawa juga sama pak polisinya. Oh, kakak juga menggunakan narkotika? Bukan. Nggak tahu. Gimana? Saya kan itu kenanya bukan waktu pakai narkotika. Saya waktu main ke rumahnya mbak, tiduran, terus kakak digerebek, kena gerebek kakak. Terus saya sama teman saya dibawa juga, yang tidak tersangka. Yang tersangka dibawa juga. Akhirnya saya tes urin positif waktu di sana. Tapi kakak enggak, kamu yang positif. Terus keluarga tahu enggak atau kaget atau apa gitu? Kaget. Iya. Tuh orang tuamu bekerja atau bagaimana? Bekerja. Ayah kerjanya? Jualan sayur. Ibu? Ibu jualan makanan. Ibu jualan makanan. Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Ke-1. Anak ke-1 dari berapa bersaudara? 2. Dari 2 bersaudara. Adikmu berarti kelas berapa? Adik kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Seharusnya kamu kan ini sekolah ya, harusnya SMA berarti ya. Tapi putus di tahun berapa atau di kelas berapa? Di kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Apa yang membuat kamu tuh putus sekolah? Bukan putus, cuman putus mondok. Putus mondok. Iya. Lah ya, apa yang membuat kamu itu putus mondok itu? Karena apa? Ajakan dari teman-teman itu banyak godaan. Terus? Udah. Apa? Misalnya gini nih, kan orang tua sudah bekerja, satunya sebagai tukang sayur, satunya ini apa? Kamu ada hal istilahnya yang bisa membuat orang tua bangga gitu? Awalnya bantu kerja. Awalnya bantu. Terus? Akhirnya barusan ini nggak bantu. Kenapa? Udah 1 bulan nggak bantu. Saya kenapa? Kerja sendiri. Siapa kamu? Iya. Kerja di mana? Rungkut. Bagian apa? Jualan sayur juga. Oh, jualan sayur. Memang
Kamu dari orang tua memang harus bekerja atau bagaimana? Enggak, cuman dari diri sendiri. Dari dirimu sendiri ya. Tapi istilahnya kalau kan orang tua nih kaget nih pastinya nih. Iya. Terus orang tua kesini dua-duanya. Iya. Terus apa yang kamu lakukan ketika orang tuamu tahu kalau kamu itu ditangkap? Minta maaf. Minta maaf, gitu aja. Iya. Terus istilahnya apa? Bagaimana istilahnya yang membuat kamu ini memutuskan untuk tidak lagi menggunakan gimana? Apa yang membuat kamu berhenti menggunakan narkotika kembali? Ya kapok, nggak enak rasanya. Bisa mungkin disampaikan ke teman-teman mungkin. Ya. Apa yang membuat kamu berhenti, atau karena cukup tertangkap atau bagaimana? Cukup tertangkap, nggak enak rasanya juga. Terus bisa disampaikan ke teman-teman biar bisa jadi edukasi gitu. Nggak tahu ya. Cuman kapok lah, nggak enak. Terus harapannya kamu setelah selesai proses ini, harapannya adik nih sekarang untuk kedepannya gimana? Mau berubah. Ya mau lebih fokus ke pekerjaan. Untuk kerja aja ya. Karena kamu masih usia di 17 tahun 17 ya. tahun. Oke, jadi tidak ingin untuk melanjutkan sekolah kembali mungkin? Enggak. Sudah ingin fokus hanya di pekerjaan. Oke, bisa disampaikan apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda yang sedang berpikir untuk mencoba narkoba, seperti halnya kamu yang awalnya untuk coba-coba gitu? Bisa disampaikan? Kalau bisa jangan, karena gak enak kalau udah penasaran itu, gak enak rasanya. Apalagi kena paksaan teman. Bagaimana caranya adik ini bisa mengendalikan diri? Karena kan awalnya memang dari paksaan teman. Bagaimana adik dari diri sendiri? Dari diri sendiri ya. Jangan sampai mau bahwa narkotika itu memang merusak dari segi pendidikan, semua dari sisi pola otak pikiran. Nah, dari pola otak pikirannya juga. Jadi harapan kita semoga adik-adik semuanya di luar sana jangan sampai menyalahgunakan narkotika dan coba-coba untuk menggunakannya ya Dek ya. Jangan sampai nunggu ditangkap dulu baru berhenti. Ya, oke. Terima kasih Ade untuk wawancaranya hari ini. Semoga apa yang kita informasikan bisa mengedukasi teman-teman di luaran sana, khususnya yang seumuran dengan Ade ya. Oke. BNN Kota Surabaya, War on Drug for Humanity. Huha, huha, huha.